Shalom, selamat pagi. Kembali inspirasi menyapa kita di pagi hari ini. Kita mungkin sudah sering mendengar nama dan kisah mengenai Robin Hood, si pencuri yang baik hati. Tetapi saya bukan bermaksud untuk bercerita mengenai kisah Robin Hood. Hanya sedikit penjelasan saja mengapa Robin Hood dikenal sebagai seorang pencuri yang baik hati. Di dalam kisah tersebut dikatakan bahwa Robin Hood merupakan mantan dari anggota tentara salib yang difitnah oleh Sheriff di Nottingham, sehingga ia terpaksa bersembunyi dan tinggal di hutan Sherwood. Di sana ia bertemu dengan sekelompok orang yang juga merupakan buronan dari pemerintahan Inggris saat itu. Robin Hood diangkat menjadi pemimpin dari kelompok tersebut, dan ia beserta kelompoknya merampas harta dari para bangsawan atau para pejabat Inggris yang kebanyakan didapat dari hasil korupsi. Hasil rampasan tersebut lalu kemudian dibagi-bagikannya kepada rakyat miskin. Karena itulah Robin Hood dikenal sebagai seorang pencuri atau perampok yang baik hati. Tentu saja sebutan itu dilihat dari sudut pandang rakyat miskin yang menerima bantuannya. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang para pejabat atau para bangsawan Inggris tersebut, Robin Hood tetaplah dikenal sebagai seorang perampok yang cukup kejam. Memang kisah Robin Hood ini banyak mengundang pro dan kontra. Sebagian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Robin Hood merupakan perbuatan yang baik karena dilihat dari motivasinya. Tapi tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa merampok tetaplah bukan perbuatan yang dapat dibenarkan. Bagaimana dengan pendapat kita? Apakah kita termasuk yang pro atau yang kontra? Kini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang Alkitab. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Di situ dikatakan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat melihat kedalaman dari hati manusia, sedangkan manusia hanya melihat apa yang nampak di permukaan. Banyak orang yang memegang prinsip, yang penting niat kita baik, atau saya tidak peduli dengan pikiran atau pendapat manusia, saya hanya peduli dengan apa yang dilihat oleh Allah. Pikiran atau pendapat tersebut tidaklah salah, namun di dalam Matius 5 ayat 16 juga dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga." Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan ingin agar hidup kita sebagai orang percaya juga dapat memancarkan terang atau dapat menjadi saksi Tuhan. Perbuatan yang kita lakukan hendaklah dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bukan malah menjadi batu sandungan. Tetapi bukan berarti bahwa kita melakukan perbuatan baik hanya untuk dilihat oleh orang, atau seperti yang sering disebut dengan pencitraan. Tetaplah lakukan perbuatan yang baik dengan hati yang tulus, karena ada dua hakim yang akan menilai kita. Yang pertama, Tuhan yang akan melihat atau menilai akan kedalaman hati kita. Dan yang kedua, manusia yang akan menilai akan perbuatan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.